له ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Amma ba'du, kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridhai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersama untuk melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sunan Abi Abdurrahman Ahmad ibn Shu'aib An-Nasa'i rahimahullahu taala. Masih kitab At-Taharah, bab yang ke-133. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى: باب الفصل بين ماء الرجل وماء المرأة. النسائي رحمه الله تعالى membuat bunyi bab yang ke-133 ini dengan mengatakan bab al-fasli baina ma'ir rajuli wa ma'il mar'ati. Bab perbedaan antara air laki-laki dan air perempuan. Maksudnya adalah sperma, mani. Ya, perbedaan bentuk dan warna. Ya. Ini kaitannya dengan bab sebelumnya, itu tentang wanita bermimpi basah. Ya. Wanita mimpi basah atau bermimpi yang mengeluarkan, yang membuat keluar maninya. Ya. Dan ternyata hukumnya sama, yaitu tetap wajib mandi sebagaimana halnya laki-laki. Dan ketika ada jawaban Nabi dengan kiasan, ya, ketika Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu anhuma, kedua istrinya, bertanya dengan penuh heran, apa bisa wanita itu mimpi? Maksudnya mimpi basah. Lalu Nabi SAW menjawabnya dengan kiasan, ya, di mana bila sperma laki-laki atau sperma perempuan itu lebih berat, lebih besar, lebih banyak daripada laki-laki, maka menyebabkan adanya keserupaan anak dengan perempuan tersebut, ya. Seperti hadis yang ke-196, ya. Famin aina yakunu syabahu, ya. Famin aina yakunu syabahu, dari mana bisanya seorang anak menyerupai ibunya. Ditegaskan di dalam hadis yang lainnya, seperti hadis yang ke-197, ya, hadis Ummu Salamah, atahtalimul mar'ah, kata beliau kepada Nabi, apakah wanita itu bisa juga bermimpi, ya, yang membuatnya wajib mandi, yaitu mimpi basah. Kata Nabi, fa fima yushbihuhal waladu, kalau tidak ada spermanya, ya, kalau tidak ada spermanya, dari mana faktor anak menyerupainya? Dari mana faktor anak menyerupainya? Di dalam hadis yang lain, Nabi SAW tegaskan, bila mana sperma laki-laki lebih kuat atau lebih dahulu, lebih banyak daripada perempuannya, maka anaknya akan menyerupai laki-laki, menyerupai ayahnya. Bila mana sebaliknya, maka anaknya menyerupai ibunya, ya, menyerupai ibunya. Ini Nabi SAW tegaskan tentang adanya ma'ul mar'ah, adanya mani perempuan. Di dalam bab ini secara spesifik malah Nabi SAW menegaskan keberadaannya dan bahkan perbedaannya dengan sperma laki-laki, ya.
Perbedaan antara mani laki-laki dan mani perempuan. Kita baca satu-satunya hadis yang ada di bawah bab ini, hadis nomor 200. قال رحمه الله تعالى أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبده قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر فأيهما سبق كان الشبه. Hadis Anas ibn Malik radhiyallahu al-Ansari radhiyallahu taala an dibawakan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala di bawah bab ini, ya, bahwa Nabi SAW bersabda, ma'ur rajuli ghalidhun abyadu, ma'ur rajuli ghalidhun abyadu, mani laki-laki ghalidh, kental, ya, abyad, putih, ya. Ma'ur rajuli ghalidhun abyadu, mani laki-laki itu kental dan berwarna putih. Wa ma'ul mar'ati raqiqun asfaru, sementara mani perempuan encer, di sini diartikan raqiq, lawan dari ghalidh, ya, lawan dari kental berarti encer, dan warnanya asfar, kuning, ya, warnanya kuning. Ma'ur rajuli ghalidhun abyadu wa ma'ul mar'ati raqiqun asfaru. Inilah perbedaan dari mani laki-laki dan perempuan. Di dalam Sahih Muslim, di situ ada ungkapannya adalah ma'ul rajuli abyadu wa ma'ul mar'ati asfar, ya. Dalam Sahih Muslim Nabi menjelaskan bahwa sperma atau mani laki-laki warnanya putih dan perempuan warnanya kuning, kata Nabi SAW. Sementara di sini tambahannya adalah kental dan encer. Kental adalah sperma laki-laki dan encer adalah sperma perempuan. Dan ini semakin meyakinkan kita kepada firman Allah Subhanahu wa taala, walaysa adh-dhakaru kal untha, walaysa adh-dhakaru kal untha, dan tidaklah laki-laki itu sama dengan wanita. Yang mengatakan tidak sama ini adalah Allah Jalla wa Ala, ya. Allah membedakan antara laki-laki dan perempuan dari sisi struktur tubuhnya, bentuk badannya, kecenderungan-kecenderungan, dan yang lain-lainnya. Dan yang lain-lainnya dibedakan oleh Allah sampai sperma saja berbeda. Yang tidak nampak oleh manusia berbeda. Dan dari kulit, dari mata, dari suara, dari rambut. Makanya perbedaan ini ditegas, dengan lantaran perbedaan ini agama kita, ya, menambahkan ketegasan dalam bentuk syariat. Tidak dibenarkan laki-laki menyerupai perempuan dan perempuan menyerupai laki-laki, ya. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. La'anallah al-mutarajjilati minan nisa wal mutakhannithati minar rijal. Allah melaknat perempuan-perempuan yang menyerupai laki-laki dan laki-laki yang menyerupai perempuan. Karena memang tidak mungkin sama. Ya. Tidak mungkin sama.
wanita dicipta dari tulang yang bengkok, dan keistimewaan, kelebihan, keindahan wanita itu dari kebengkokannya. Ya, dari kebengkokannya. Dan dinamakan wanita itu kesempurnaannya pada sifat kewanitaannya. Keindahan wanita itu pada sifat kewanitaannya. Kegagahan laki-laki pada sifat kerujulihannya, kerujulahannya, yaitu kejantanannya. Itu kesempurnaan yang diletakkan oleh Allah pada laki-laki bahwa sifat kelaki-lakiannya. Ketika laki-laki mengambil sifat kewanitaan perempuan, dan ini dicela oleh agama. Ketika perempuan mengambil sifat kesempurnaan pada laki-laki, dicela oleh agama. Karena Allah Subhanahu wa taala membedakan. Nanti bila Allah samakan, maka sama. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyamakan laki-laki dan perempuan dalam mengejar surga. Ya. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang beramal saleh, laki-laki dan perempuan, sama. Jangan mentang-mentang perempuan tidak apa-apa tidak beramal saleh. Semuanya dituntut untuk beramal saleh. Siapapun beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, maka kami akan berikannya kehidupan yang bahagia, hayatan thayyibah di dunia. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami beri mereka balasan lebih baik daripada yang mereka kerjakan dari amalan mereka di dunia. Ya. Dalam masalah mengejar surga, mengejar ridha dan rahmat serta ampunan Allah sama. Kemudian dalam beberapa ibadah dikhususkan oleh Allah laki-laki dan dikhususkan wanita. Seperti contoh dari sisi sab salat, Nabi SAW menjelaskan yang paling utama dari sab laki-laki yang paling terdepan. Yang paling utama, yang paling afdal dari sab laki-laki itu yang paling depan. Sab pertama, di belakang imam. Dan yang paling buruk dari sab laki-laki adalah yang paling belakang. Ya, yang paling belakang. Sebenarnya penjelasan ini tujuannya bagaimana wanita, laki-laki dan perempuan itu terpisah, jauh, tidak berbaur. Itu asal tujuan dari hadis ini. Tetapi ini juga ditujukan kepada yang berlambat-lambat, ya, yang bersantai-santai menuju sholat, yang konsekuensinya nanti dia dapat sab terbelakang. Nah, ma zala al-qawmu yata'akhkharun hatta yu'akhiruhumullah. Senantiasa suatu kaum itu berlambat-lambat. Ini yang perlu kita khawatirkan. Senantiasa kata Nabi mendoakan keburukan. Senantiasa satu kaum itu berlambat-lambat sampai Allah Subhanahu wa taala cap mereka orang yang terlambat. Hatta yu'akhiruhumullah. Jadi dia di belakang terus. Ya. Ini juga termasuk dalam kandungan dan pelajaran dari hadis. Sebaik-baik sab laki-laki di depan dan yang paling buruk di belakang. Ternyata berbeda dengan perempuan. Ya. Nabi SAW mengatakan wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Kebalikannya. Sebaik-baik sab wanita itu yang paling terakhir, yang paling belakang, dan yang seburuk-buruknya adalah yang paling depan. Ini juga konteksnya adalah menghindarkan mereka dari berbaur dalam satu tempat berdekat-dekatan, sehingga semangat mereka untuk menjauh dengan hadis ini sangat luar biasa. Ya, bukan berarti
ketika seorang wanita-wanita itu masuk ke masjid, dia susun saf dari belakang dulu. Ya. Nanti yang datang kemudian setelah saf di belakang itu penuh, tertutup karena dari pintunya, ya, tertutup sehingga tidak bisa masuk lagi, tidak. Tetapi bila mana jemaah membeludak misalnya, misalnya ada seorang wanita, saf yang mana dia pilih? Masjid penuh dan tidak perlu menyusun saf lagi karena semua saf pasti penuh. Nah, dalam keadaan seperti itu, mana yang dia utamakan? Mundur ke belakang mengambil saf yang paling jauh dari laki-laki, atau justru mengambil saf yang paling depan? Wallahu ta'ala alam, saya memahami dalam kondisi demikian ia lebih memilih saf yang tidak terdepan, yang paling dekat dengan laki-laki. Bisa jadi saf setelahnya ke belakang lagi, dengan catatannya safnya sudah tersusun semuanya, bukan kosong. Jadi saf pertama dari perempuan itu sudah penuh, kemudian menunggu saf kedua penuh. Ya, enggak, ini semuanya sudah tersusun. Saf pertama penuh, saf kedua penuh, saf ketiga penuh, saf keempat penuh, saf terakhir penuh. Sekarang sikap yang diambil adalah apakah saya mengejar saf yang paling depan atau justru mundur ke belakang. Menurut yang saya pahami dari hadis ini adalah memilih yang paling jauh dari laki-laki berdasarkan hadis Nabi SAW tersebut. Kembali kita kepada inti permasalahan, berbeda laki-laki dengan perempuan. Ya, berbeda dari perbedaan yang mencolok. Ya, perbedaan yang mencolok dari bentuk tubuh dan postur tubuhnya, dan perbedaan yang mungkin tidak terlalu mencolok sampai ke perbedaan yang tidak diketahui oleh semua orang. Wanita itu pun sendiri tidak tahu. Ya, wanita itu sendiri pun tidak tahu, yaitu tentang masalah spermanya, maninya. Ternyata Nabi SAW menjelaskan ini wahyu. Ya, sebelum penelitian muncul, adalah ternyata sperma atau mani perempuan itu warnanya kuning, kemudian ditambahkan dalam riwayat ini encer, sementara laki-laki justru warnanya putih dan kental. Ya, ini dan tidak perlu kita mengadakan penelitian, karena ini hanya sekedar apa? Sekedar maklumat. Ya, untuk seperti yang tadi saya katakan, menambah keyakinan kita bahwa laki-laki tidak sama dengan perempuan. Tidak sama dengan perempuan. Dan jangan nanti pasangan suami istri berupaya untuk mengambil spermanya dan mencari sperma istrinya setelah berhubungan intim. Tidak usah. Ini tidak membutuhkan praktek, dia membutuhkan keyakinan saja, dan ini berita dari Nabi SAW. Dan dalam hadis ini ditambahkan fa'ayyuhuma sabaqah, dan mana dari sperma tadi yang berbeda, laki-laki dan perempuan itu mendahului. Makna mendahului ini ditegaskan dalam riwayat yang lain. Yang pertama lebih banyak atau lebih dahulu keluar. Kemudian lebih banyak. Kemudian lebih kuat. Ya, lebih kuat. Maka faktor-faktor inilah yang nanti mempengaruhi keserupaan anak dengan mereka berdua. Seperti yang tadi telah kita sampaikan, bila ternyata sperma atau mani suami lebih dahulu, lebih kuat, lebih banyak, maka akan berpengaruh kepada anaknya dalam keserupaan anak tersebut dengan dia sebagai suami. Dan begitu juga keadaannya ketika pada mani perempuan, sang istri. Ya, sang istri. Kalau tidak ada serupa sama sekali, Ustaz. Tidak serupa dengan ayahnya, tidak serupa dengan maknya. Curiga kita. Ya. Bisa jadi dengan keturunan-keturunannya. Kata Nabi SAW, la'allahu naza'athu irqun. Bisa jadi nenek moyangnya. Seperti Usamah bin Zaid. Ya. Ayahnya putih, Usamahnya hitam. Ya. Sama ayahnya putih. Khawatir, ini curiga ya. Kemudian Nabi SAW tegaskan, tidakkah di dalam bangsa hewan ternak, ya,
kalian punya unta. Nah, coba lihat wahai petani unta, anak-anak unta-unta kalian, pasti saja ada yang tidak serupa warnanya dengan induknya. Ya. Nabi mencontohkan unta, dan kita bisa contohkan saja kambing atau kerbau, sapi. Terkadang ada warna di badannya yang sama sekali tidak serupa dengan kedua induknya. Ya. Kata Nabi SAW, kata mereka, oh itu kan bisa jadi nenek yang lama-lamanya, kakek neneknya ya Rasulullah. Nah, begitu juga manusia. Begitu juga manusia. Bisa jadi memang tidak serupa dengan maknya, tidak serupa dengan ayahnya. Maknya pendek, ayahnya pendek, tapi anaknya tinggi. Ternyata kakek neneknya tinggi. Dan ini berlaku, kita nyata ini. Ternyata bukan kakek neneknya yang pertama, kakek neneknya yang kedua. Dan ternyata bukan kakek neneknya yang kedua, kakek neneknya yang ketiga, tingkat 3 lagi. Ya. Bisa jadi itu terjadi, tetapi normalnya keserupaan dengan kedua orang tuanya langsung, ayah dan ibunya. Nah, ini kata Nabi SAW, fa'ayyuhuma sabaqa kana syabahu, dan yang mana dari dua sperma tadi yang mendahului, dan makna mendahului tadi sudah kita jelaskan, ya, mendahului dari sisi keluarnya atau jumlahnya yang lebih tinggi, kekuatannya juga, ya, maka dari situlah munculnya keserupaan, ya. Wallahu ta'ala alam. Dan ini bab yang ke-133 tentang perbedaan mani laki-laki dan perempuan, dijelaskan oleh agama, oleh Nabi SAW, dan sekali lagi tidak perlu penelitian, tidak perlu dipraktekkan. Ya. Baik, kita lanjut ke bab berikutnya 134. Qala rahimahullahu ta'ala dzikrul iktisali minal hayd. Ini bab berhubungan dengan wanita, yaitu kalau yang sebelumnya terkait dengan mandi untuk kedua-duanya, laki-laki dan perempuan, sama dengan mimpi basah. Kalau laki-laki mandi, wajib mandi, perempuan pun juga. Kemudian sebelumnya lagi ketika bertemu kemaluan laki-laki dan perempuan, walau tanpa keluar mani, rajihnya apa? Mandi. Kedua-duanya atau suami saja? Kedua-duanya. Begitu juga mengeluarkan mani. Ya. Keluar mani baik dengan berhubungan badan langsung, dengan ilaj, yaitu dengan memasukkan kemaluan laki-laki ke perempuan, atau keluar mani dengan cara yang lain, baik laki-laki maupun perempuan. Dan sebelumnya juga menguburkan jenazah musyrik, ya, baik laki-laki maupun perempuan. Bila ada perempuan yang melakukan, maka hukumnya sama. Begitu juga yang mu'allaf, yang masuk Islam, laki-laki maupun perempuan. Ya. Nah, sekarang ini terkait dengan perempuan saja, yaitu mandinya perempuan selesai haid. Ini termasuk mandi sunnah atau wajib? Wajib, mandi wajib. Ya. Wajibnya perempuan mandi bila mana bersih dari haid. Ya, haid adalah sesuatu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada banat Hawa, yaitu banat Adam, kepada yang wanita-wanita dari keturunan Nabi Adam. Ya. Dan haid ini adalah darah kotor yang beberapa lama tersimpan di dinding rahim. Ya. Dia menempel di dinding rahim. Kemudian untuk proses pembersihan rahim ini, Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk mengeluarkan darah yang terkumpul tadi untuk penjagaan rahim. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna dalam ciptaannya. Jadi rahim itu dindingnya seperti anduk. Ya, seperti anduk hewan juga. Dindingnya anduk dan dia kuat sekali. Cengkramannya kuat dan dia adalah dinding yang kokoh. Kata Allah Subhanahu wa taala, faja'alnahu fi qararin makin.
dan kami letakkan dia di tempat kediaman yang kuat, rahim itu. Nah, di dindingnya itu nanti akan menempel darah-darah yang mesti keluar, ya, yang mesti ada, dan ada masa nanti darah ini yang sudah mulai membusuk, sudah mulai kotor, dibersihkan oleh Allah dengan mengeluarkan spontan. Ini akan mungkin bisa dilakukan dengan alat-alat yang lain. Dia akan keluar sendiri. Allah yang menetapkan. Dan tadi malam saya bercerita kepada kawan-kawan bahwa pembahasan haid ini pembahasan yang sangat rumit. Ya, dalam agama, dalam ilmu syariat, pembahasan haid ini pembahasan yang sangat rumit, karena antara satu perempuan dengan yang lainnya tidak sama, antara mak dengan anaknya berbeda, antara kakak dengan adiknya berbeda, ya, berbeda. Kapan keluarnya, pertama kali keluarnya. Yang punya anak perempuan pasti melihat kenyataannya. Ya, melihat kenyataannya. Yang satu kakaknya mulai haidnya kelas 6 atau kelas 5 SD. Ternyata adiknya mulai haidnya kelas 3 SD atau kelas 4 SD. Ya. Dan ada yang keluar haidnya setelah tamat SD, mulai start haidnya. Dan tidak sama. Padahal kakak beradik lahir dari satu rahim. Ya. Itulah haid, yaitu darah kotor yang ditumpahkan oleh rahim pada waktu-waktu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk wanita-wanita, ya, semua wanita. Itu kodratnya. Makanya Nabi SAW ketika Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kita, dalam perjalanan haji sampai di Mekah haid, ya, sampai di Mekah haid, dan dia benar-benar bersedih karena Nabi SAW melarang untuk tawaf, ya, bagi wanita yang haid, ya, bagi wanita yang haid, sehingga Aisyah meyakini bahwa dia tidak akan bisa umrah. Tidak bisa umrah, menangis, padahal sudah sampai di Mekah. Ya. Nabi SAW masuk menjumpainya dan mendapatinya sedang menangis. Kata Nabi bertanya, apa yang terjadi padamu? Anufisti, apakah engkau sudah sedang nifas? Maksud nifas di sini adalah haid. Jadi penggunaan kata nifas terkadang maksudnya haid karena ibunda kita tidak pernah nifas. Aisyah pernah nifas? Bukan belum, tidak pernah nifas. Karena dia tidak punya anak. Ya, dia tidak punya anak. Maka maksud dari kata anufisti dalam hadis yang ini adalah haid. Dan ditegaskan dalam riwayat lain bahwa yang maksud adalah haid. Nabi SAW mengatakan itu adalah sesuatu yang ditetapkan oleh Allah ala banati Adam. Sesuatu yang ditetapkan oleh Allah kepada wanita-wanita keturunan Nabi Adam. Ya. Tidak mungkin berubah. Merupakan kepastian yang ditetapkan oleh Allah pada wanita-wanita anak keturunan Adam alaihissalam sampai hari kiamat. Ya. Ini menunjukkan bahwa haid itu adalah bawaan atau sesuatu yang ditakdirkan, ditetapkan oleh Allah untuk wanita. Ya. Bila ada wanita yang tidak haid sama sekali, maka ini dicurigai. Ya, apa dia punya rahim atau tidak? Bila dia lahirnya membawa 2 kelamin, untuk pembuktian, untuk menegaskan apakah dia laki atau perempuan, dari haid salah satunya. Kalau sekarang sangat mudah untuk menelitinya, yaitu mana kecenderungannya atau diputuskan kemana dia ini yang membawa 2 kelamin ini, apakah diputuskan laki-laki ataupun perempuan, dari meneliti keberadaan rahim. Ya, karena rahim ini khusus milik
perempuan. Ya, khusus milik perempuan. Laki-laki tidak punya rahim. Wallahu alam ya. Kalau dokter membantah, mungkin mereka mengetahui karena penelitian. Tetapi dari sisi ini, para ulama membedakan karena ada manusia itu yang membawa dua kelamin sekaligus. Membawa dua kelamin sekaligus. Lalu untuk menghukumi dia apakah laki-laki ataupun perempuan dengan cara tadi, dengan dahulunya dengan adaan haid atau tidak, atau sekarang ini dengan penelitian ada tidak rahimnya atau tidak. Ya, kalau haid kan darah yang dikeluarkan oleh rahim. Damun yurkhihir rahimu, darah yang ditumpahkan oleh rahim. Jadi itulah haid. Dan antara satu dengan yang lain berbeda-beda, ya. Kemudian berbedanya diantaranya kapan mulainya, kemudian lamanya, ya, hari-harinya, siklusnya, tidak sama. Ada yang normal 6 hari atau 7 hari, ada yang jauh lebih dari itu. Makanya para fuqaha menetapkan bahwa haid itu minimal waktunya yaumun wa lailah, sehari semalam, 1 kali 24 jam, dan maksimal durasinya 15 hari. Ya. Kalau ada wanita istri yang durasi haidnya 20 hari, suaminya rugi. Ya, suaminya rugi. Tapi maksimal kata fuqaha wallahu alam adalah 15 hari. Normalnya yang biasanya adalah kisaran 6, 7, 8. 6, 7, 8. 6, 7, 8. Ya. Dan itu pun kalau yang siklusnya teratur, ya seperti tadi, tidak tetap juga 6 hari, kadang-kadang dia 7 hari. Ya. Dan yang sangat berpengaruh adalah stres. Makanya wanita-wanita akhir zaman ini, ya, banyak sekali yang siklus haidnya kacau balau. Karena tingkatan stres mempengaruhi masa haid. Tekanan-tekanan, hidup dalam tekanan. Ya. Kemudian juga di antara yang mengacau balaukan atau mengacaukan siklus haid ini adalah mengkonsumsi obat untuk menunda haid. Ya. Terkadang ini yang dinasihati oleh para ulama, ketika ada orang yang ingin mengonsumsi obat untuk penundaan haid ini harus konsultasi dengan dokter ahli, apa pantas dia atau tidak. Ya. Kemudian di antara yang mengacau balaukan siklus haid ini adalah mengonsumsi obat anti hamil, karena semuanya kembali ke rahim, ya. Dan berpengaruh. Yang paling banyak kata para ulama yang mengacaukan siklus haid ini adalah stres. Sebagaimana mengacaukan apa? Gula darah, mengacaukan tensi darah, ya, mengacaukan kolesterol, tingkat stres ini. Begitu juga haid. Ini para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah tentang haid. Makanya laki-laki tidak haid. Ustaz Ali Ahmad mengatakan ketika dikatakan Ustadz sedang uzur, yang uzur itu perempuan kan? Yang berhalangan perempuan, masa laki-laki berhalangan? Kan istilah haid itu kan berhalangan, ya. Karena Ustadznya berhalangan, maka kajian tidak diadakan. Kenapa Ustadz berhalangan? Ya. Ustadz tidaklah haid, laki-laki. Kita baca hadis tentang wajibnya wanita yang selesai haid mandi. Hadis yang pertama 201. قال رحمه الله تعالى أخبرنا عمران بن يزيد قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله العدوي
قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثني هشام بن عروة عن عروة عن فاطمة بنت قيس من بني أسد قريش رضي الله عنها أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أنها تستحاض فزعمت أنه قال لها إنما ذلك عرق فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. Hadis Fatimah bintu Qais Al-Asadiyah Al-Qurasyiyah radhiyallahu ta'ala anha, sahabat wanita, sahabat Nabi SAW dari kalangan wanita. Fatimah bintu Qais, Fatimah bintu Qais. Di sini dijelaskan bahwa dia dari Bani Asad Quraisy, Al-Asadi sukunya, kemudian dari suku besarnya Quraisy. Annaha atatin Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Wanita ini Fatimah bintu Qais datang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadzakarat annaha tustahab. Ia bercerita bahwa dia keluar darah istihadah. Mungkin kita akan sedikit tambahkan dari keterangan yang pertama. Yang keluar dari rahim wanita ada beberapa darah. Yang pertama darah haid. Dan ini seperti yang tadi kita katakan, darah kotor yang menempel di dinding rahim, kemudian dibersihkan rahimnya dengan membuang darah tersebut. Rahim sendiri yang menumpahkannya sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Itu darah pertama, darah haid. Darah kedua, darah luka. Darah luka. Luka di dinding rahim atau luka di salurannya. Ya. Ini namanya darah istihadah. Ya. Dari sisi warnanya saja berbeda. Logikanya darah luka segar, merah. Sementara darah tersimpan hitam. Ya, hitam, bau. Nah, itu diantara perbedaan antara darah yang tersimpan lama kemudian ditumpahkan oleh rahim dengan darah yang disebabkan oleh luka. Ya. Luka di saluran, luka di dinding dan seterusnya. Nah, itu istihadah. Darah yang ketiga, nifas. Darah nifas yang keluar pasca melahirkan. Ya. Di sini Fatimah bintu Qais mengeluhkan atau mengadukan tentang istihadah. Ada wanita sahabat itu yang istihadahnya 7 tahun. Keluar darah terusnya tidak berhenti. Jadi istihadah ini tidak ada waktunya. Kadang lama sekali karena luka. Ya. Sementara haid itu darah yang sudah tersimpan, jumlahnya tertentu, masa mengeluarkannya juga tertentu. Ya. Sudah ada darahnya untuk mengeluarkannya saja. Sementara ini darah keluar. Darah yang keluar dari luka-luka di dalam rahim dan juga di salurannya. Fatimah bintu Qais mengatakan demikian. Annaha tustahadu. Ya, istihadah. Faza'amat annahu qala laha. Fatimah menegaskan bahwa Nabi ketika dia mengadukan tentang istihadah tadi, menyampaikan atau mengatakan kepada Fatimah untuk menuntunnya apa yang mesti dia perbuat. Kata Nabi, innama dzalika irqun. Itu adalah darah, di sini dalam terjemahannya apa? Dalam kurung yang berasal dari pembuluh darah di tubuh. Ya, maksudnya yang keluar karena luka. Ya. Innama dzalika irqun. Fa'idha aqbalatil haidah. Karena dia mesti juga haid. Bersamaan dengan keluarnya darah luka, tentu masa haidnya pasti tiba. Anda tidak tahu mana yang haid, mana yang istihadah. Ya.
kan darahnya keluar terus yang luka tadi. Dan wanita ini pasti juga haid. Nah, saat darah itu keluar terus, tiba-tiba datang waktu haidnya. Dan darah haid juga keluar. Bagaimana cara membedakan? Ini yang juga membuat rumitnya pembahasan haid ini. Apalagi bagi mereka yang istihadah. Nabi SAW tegaskan di sini, فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِ الصَّلَاةِ. Jika dalam masa darah istihadah itu keluar, tiba waktu haidmu. Ya. Para ulama menjelaskan bagaimana wanita itu membedakan darah istihadah dengan darah haid. Jelas berbeda darahnya. Ya. Dari warnanya, dari ukuran kekentalannya, dari aromanya. Wanita pasti yang bisa membedakannya. Karena mereka kalau yang haid itu sudah biasa. Dan suami pun mungkin juga merasakan perbedaan bau biasanya kalau dahulunya ya. Ketika tidak ada pembalut-pembalut yang selesai masanya dibungkus kemudian dibuang. Sampai-sampai nyaris tidak akan tercium oleh siapapun juga. Tetapi dahulu orang pakai kain. Pembalutnya kan kain. Ditempelkan ke celana dalamnya, kemudian nanti kain ini kan tidak mungkin dicampakkan, dibersihkan lagi. Ya, ini yang juga terkadang menyisakan aroma. Jadi wanita itu kapan dia menetapkan datangnya masa haid, di saat istihadahnya keluar terus, yaitu dengan bentuk, dengan warna, dengan bau. Kemudian juga para ulama menjelaskan bila itu sama sekali tidak diketahui. Contoh misalnya wanita perempuan yang sebelum haid dia istihadah, sebelum mulai haid. Ya. Dia masih anak-anak. Ternyata haidnya belum tiba waktunya, dia sudah istihadah duluan. Ya. Dan tentu dia tidak mengetahui bagaimana haid, bagaimana apa itu istihadah, maka untuk mengetahui kapan haidnya itu menyamakan dengan wanita-wanita saudari-saudarinya. Ini juga dianjurkan oleh para ulama. Ini yang diingatkan oleh Nabi, jika masa waktu haidmu tiba, maka jangan sholat, tinggalkan sholat. Menunjukkan waktu istihadah itu sholat tetap dikerjakan atau tidak? Tetap dikerjakan. Hukumnya sama dengan wanita suci. Ya. Ketika darah haid keluar, tetap tidak ada yang ditinggalkan. Dan bahkan bila suaminya ingin menggaulinya, tetap dibolehkan. Ya. Dengan keluarnya dari istihadah, bukan darah haid. Maka ketika waktu haid itu tiba, kamu jangan sholat. Kata Nabi mengarahkan siapa? Fatimah bintu Qais. Wa idza adbarat, dan nanti bila selesai masa haidmu, ya, faghsili ankid dama. Kata-kata faghsili ankid dama ini di sini maknanya adalah membersihkan darah. Ya, membersihkan darah, summa shalli, kemudian kamu salat. Kata-kata membersihkan darah di sini ditegaskan oleh riwayat berikutnya. Riwayat kedua bahwa yang maksud dengan faghsili ankid dama adalah mandi. Ini yang masuk dalam bab kita. Ya. Wajibnya mandi ketika haid sudah bersih. Sampai untuk wanita yang istihadah saja, yang darahnya tetap keluar, itu dari istihadahnya, dan tetapi waktu haidnya sudah berakhir, dengan mesti mandi. Ya. Basuhlah atau bersihkanlah darah. Dan ini maksudnya adalah di samping membersihkan darah ketika hendak sholat, darah istihadahnya dibersihkan karena ditutup tempat keluarnya, pakai pembalut kalau sekarang ini, baru sholat. Terkhusus dengan selesainya haid ini dia mesti mandi. Dari mana dalil mandinya? Ditegaskan di hadis berikutnya. Di situ Nabi SAW mengatakan Faghtasili, maka mandilah kamu. Nah, ini dalil bahwa wanita yang selesai haid mesti mandi. Wanita yang
selesai dari haidnya mesti mandi, yang mandinya ini adalah mandi wajib, mandi untuk mengangkat hadas besar. Ya. Nah, setelah itu silakan sholat, kata Nabi SAW. Ya. Itu hadis yang pertama, dan hadis kedua 202. قال رحمه الله تعالى أخبرنا هشام بن عمار قال حدثنا سهل بن هاشم قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي. Ini hadis Aisyah ibunda kita Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha wa ardhaha, dibawakan oleh Imam Nasa'i dan hadisnya juga sahih, bahwa Nabi SAW bersabda, "Idza aqbalatil haidatu fatrukis salah." Jika tiba waktu haid, tinggalkan salat. Makanya orang yang haid bila juga salat berdosa karena melanggar larangan Nabi SAW. Idza aqbalatil haidatu fatruki as-salah. Tinggalkan salat. Ya, tinggalkan sholat. Dan ini tuntunan agama, bukan berdasarkan logika. Datang seorang wanita kepada Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha mengatakan, "Kenapa kita diperintah untuk mengqadha puasa dan tidak diperintah untuk mengqadha salat ketika tidak dilakukan saat haid? Ketika haid, sementara kita di bulan Ramadan tidak boleh puasa. Dan puasanya nanti di bulan yang lain diqadha. Salat dalam masa minimal 6 hari itu, misalnya haidnya 6 hari, yang ditinggalkan semuanya, 30 kali salat. Ya, 30 kali salat ditinggal, itu tidak diperintah untuk mengqadha. Apa bedanya? Apa bedanya? Aisyah radhiyallahu anha balik bertanya, "Aharuriyatun anti?" Engkau ini wanita haruriyah atau yang lainnya? Jadi langsung diponis dengan pertanyaan. Karena pertanyaan seperti ini tidak akan mungkin dikeluar dari lisan orang wanita-wanita beriman yang patuh kepada tuntunan. Ya, yang patuh kepada tuntunan agama. Kalau bukan di dalam hatinya ada hal-hal yang buruk, maka tidak akan mungkin keluar pertanyaan kecuali yang seperti ini. Allahumma illa, kecuali memang orang-orang yang awam sekali, seperti wanita yang tadi. Benar, memang dia awam sekali sehingga bertanya, bukan karena syubhat, bukan karena penyimpangan pemikiran seperti yang dianggap oleh Aisyah pertama kali. Ya. Nah, ini yang memerintahkan untuk mengqadha salat agama, dan yang memerintahkan untuk mengqadha puasa agama, yang tidak memerintahkan untuk mengqadha salat agama. Selesai. Kita tinggal terapkan saja. Kenapa dibeda-bedakan? Itu bukan urusan Anda. Kembalikan semuanya kepada agama. Jadi ketika wanita haid tidak boleh puasa, tidak boleh salat. Begitu juga puasa, terkadang wanita-wanita yang sudah biasa puasa dan berat meninggalkan puasa, ketika haid dia tetap bertahan. Sahur bersama yang puasa, buka bersama yang puasa, dari sahur ke buka itu juga tidak makan apa-apa, tidak minum apa-apa. Kalau seandainya ada niat puasa, berdosa dia. Tetapi kalau tanpa niat, mungkin karena segan saja atau menjaga perasaan orang yang berpuasa, dia tidaklah makan, tidak minum, mungkin tidak mengapa. Tetapi kalau ada niatnya dia juga berpuasa, berdosa, karena Nabi SAW melarang wanita yang haid untuk berpuasa. Ya. Nah, ketika haid, Nabi SAW mengatakan jangan sholat, tinggalkan sholat. Kemudian wa idza adbarat, apabila masa haidnya selesai, faghtasili, ini yang tadi kita maksud, maka mandilah. Di lafaz yang Fatimah bintu Qais, faghsili ankid dama. Maksudnya adalah sama dengan ungkapan Aisyah di sini radhiyallahu taala anhuma, yaitu diperintah oleh Nabi mandi. Disitulah
diambil dalil bahwa wanita yang selesai haid wajib mandi. Wallahu a'lam. Kita baca satu hadis lagi 203. قال رحمه الله تعالى أخبرنا عمران بن يزيد قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت استحيضت أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها 7 سنين فاشتكت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عرق فاغتسلي ثم صلي. Di sini tidak ada ketegasan tentang wajibnya mandi setelah selesai haid. Dia bercerita tentang istihadah, yaitu istihadahnya saudari Ummul Mukminin. Ya. Di sini yang saudarinya adalah Ummu Habibah bintu Jahshin. Ya. Ya, kata hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, ia menceritakan ustuhidat Ummu Habibah bintu Jahshin 7 sin. Ini yang tadi kita ingatkan bahwa Ummu Habibah ini pernah istihadah selama 7 tahun, terus keluar darah. Ya, istihadah 7 tahun, keluar darah terus selama 7 tahun. Fastakat dzalika ila Rasulillah SAW. Beliau akhirnya mengadukan atau mengeluhkan kepada Nabi SAW perihal istihadah tadi. Faqala Rasulullah SAW, dan Nabi SAW mungkin dia mengeluhkan karena meragukan ibadah-ibadah yang dia lakukan dalam keadaan darah keluar. Makanya Nabi SAW berikan pencerahan. Kata Nabi, inna hadhihi laysat bil haidah. Darah yang keluar darimu selama 7 tahun ini bukanlah darah haid. Maksudnya yang lamanya. Ya. Walakin hadza irqun. Darah itu adalah darah luka di pembuluh darah yang ada di rahim dan seterusnya. Kemudian kata Nabi, faghtasili thumma salli. Nah. Inna hadhi laysat bihaidha walakin hadha irqun faghtasili thumma salli. Kata faghtasili di sini wallahu taala alam bisa jadi maksudnya adalah bila dia ketahui masa haidnya yang muncul ketika darah istihadah itu keluar, maka mandilah. Ini juga menunjukkan bahwa dari haid mesti mandi. Atau maksudnya adalah ketika hendak salat, darah istihadah itu dibersihkan terlebih dahulu. Bila nanti keluar dia sebelum salat, bersihkan dulu. Nanti salat. Bila ketika salat itu darahnya tetap keluar, ini tidaklah berpengaruh apa-apa. Ya. Karena kita tahu bahwa di antara penyebab batalnya wudu apa? Keluarnya sesuatu dari 2 jalur. Nah, sekarang yang keluar dari jalur depan ini bagi wanita apa? Darah. Batal wudunya. Tetapi karena keluarnya itu tidak terkendali dan keluarnya begitu saja dan lamanya juga tidak bisa dikendalikan, maka bagaimana cara wanita ini salat? Kata Nabi SAW persis dengan riwayat hadis pertama, dan juga maksudnya yang ini adalah bersihkan darah sebelum salat kemudian salat. Darah di kemaluan perempuan itu dibersihkan, kemudian bila ada pembungkusnya bungkus, ada pembalutnya dibalut, kemudian salat. Yang keluar saat salat itu dari darah istihadah tidaklah membatalkan wudu apalagi salat. Ya. Sama dengan orang yang dikenal dengan penyakit salisul baul. Keluar kencingnya tak terkendali, tidak bisa ditahan. Ya, dia keluar begitu saja. Maka ketika hendak salat, dia bersihkan kemaluannya, kemudian setelah itu dia berwudu, kemudian dia salat. Yang keluar ketika salat itu dari kencingnya itu tidak membatalkan wudunya dan juga tidak membatalkan salatnya. Sama dengan orang yang terkentut terus, tidak bisa dikendalikan, tidak bisa ditahan. Nah, begitu juga keadaannya. Sebelum salat dia
berwudu kemudian dia sholat. Kalaupun dia terkentut-kentut saat sholat itu tidak batal sholatnya. Ya, ini sama dengan istihadah tadi. Bila maksud dari faghtasili di sini adalah untuk istihadahnya. Maksudnya adalah membersihkan darah istihadahnya, kemudian dia berwudu, kemudian sholat. Tetapi bila yang dimaksud adalah haid yang muncul ketika darah istihadah keluar, maka di sini maksudnya mandi yang sesuai dengan bunyi bab kita. Wanita yang bersih dari haid wajib mandi. Kemudian mungkin kita tambahkan sedikit bagaimana wanita membedakan menetapkan selesai haid atau tidak. Ya, selesai haid atau tidak dengan berhentinya keluar darah. Kemudian yang kedua dengan memeriksa tempat keluar darah. Menempelkan atau memasukkan sejenis kapas ke dalam kemaluan tempat keluar darah. Nanti bila yang ia dapatkan adalah bercak-bercak jernih, lendir, putih, maka sudah berhenti masa haidnya. Jangan patokannya kering saja. Jangan patokannya kering saja, tetapi perlu diperiksa apakah masih ada bercak-bercak hitam, coklat, ya, atau sudah jernih, lendir, jernih dan putih. Kalau sudah lendir, jernih dan putih, ini berarti sudah habis masa haidnya. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah akan kita lanjutkan ke hadis-hadis setelahnya pada kesempatan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.